Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Feni Francisca Serandria dengan NIM 200303082, kelas C semester 2, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021. Pada malam hari ini saya akan membahas tugas kelima mata kuliah teori sosiologi klasik, review buku tentang aturan metode sosiologi, karya Emile Durkheim. Baik, saya langsung pada intinya saja. Yang pertama bab 1, pendahuluan, latar belakangnya. Karya besar Durkheim seperti Les Suides pada tahun 1987 dan The Ruler of Sociology Method pada tahun 1985 adalah karya yang berusaha meletakkan sosiologi di atas dunia empiris. Les Suicides adalah karya Durkheim yang didasarkan atas hasil penelitian empiris terhadap pengaruh agama dan gejala bunuh diri. Sedangkan The Ruler of the Sociology Method berisi konsep dasar tentang metode penelitian empiris dalam sosiologi. Dalam sosiologi, pemikiran Emile Durkheim sering dikategorikan dalam paradigma faktor sosial. Faktor sosial adalah sesuatu yang berada di luar individu. Dia lebih bersifat makro dan memberi penekanan pada aspek tatanan masyarakat secara luas. Durkheim sendiri membagi fakta sosial menjadi dua tipe, yakni fakta sosial material dan non-material. Fakta sosial material lebih bertuju pada kajian seputar masalah hukum dan birokrasi, sementara faktor sosial non-material adalah kebudayaan dan peranata sosial. Perhatian Durkheim pada fakta sosial membuatnya sering dikritik karena tidak memberi penekanan pada aspek individu sebagai aktor sosial. Hal ini memang kontras jika dibandingkan dengan sosiologi yang dikembangkan oleh Weber dalam paradigma definisi sosial, yakni penekanannya pada tindakan penuh makna oleh individu. Jika kita sibuk membandingkan keduanya, maka kita tidak akan memperoleh pemahaman yang utuh terhadap pemikiran para punggawa sosiologi itu. Sebab pemikiran sosiologi tokoh tidak bisa dilepaskan dari konteks historis dan intelektual sang tokoh. Weber mungkin berhasil menghenti asumsi dasar fakta sosial, namun kita tidak boleh lupa bahwa Durkheim sangat berjasa untuk mendirikan sosiologi sebagai ilmu yang mandiri. Pengantar edisi pertama tahun 1995. Dalam edisi pertama tahun lalu, 1895, Emile Durkheim pertama kali membuat aturan metode sosiologi sebagai rangkaian artikel dalam jurnal filosofis dan sebagai buku pada tahun 1901 dengan edisi terjemahan yang baru, direvisi dengan berbagai teks, kemudian mengklarifikasi beberapa pandangannya, memodifikasi orang lain, serta memperoleh konsepsi hubungan sosiologi kepada disiplin ilmu lain. Dalam hal ini, apa yang kita lakukan? Kita harus menempatkan aturan dalam konteks historisnya, akademik, intelektual, moral, dan politik. Dalam landasan pemikiran Durkheim, kita harus mengidentifikasi fitur-fitur utama dari minat dan menunjukkan potensi blok konseptual dan linguistik yang berasal dari konteksnya, yang menghalangi pembaca untuk memahami impor argumen Durkheim dan dengan di mana mereka harus berkontribusi pada masalah secara langsung dan debat di antara ilmu sosial, ilmu kemasyarakatan. Ini akan menjadi lebih dalam ditembus oleh sosioideologis yang menyiratkan bahwa fakta sosial terkait erat satu sama lain. Fenomena sosial adalah alami dan hanya dapat dibedakan dari fenomena lain berdasarkan kompleksitasnya yang lebih besar, namun sosiologi harus menjadi ilmu yang berbeda dan otonom dengan miliknya sendiri bidang studi, yaitu fakta sosial. Bidang ini tidak boleh dikacaukan biologi dan psikologi, meskipun juga ia mengklaim bahwa sosiologi adalah psikologi khusus yang memiliki
pokok bahasa sendiri dan perbedaan metodologi. Itu juga menempatkan independen dari semua filosofi. Itu intinya bukan untuk memberikan pandangan filosofis tentang sifat dari realitas sosial, tetapi untuk menunjukkan bagaimana dengan tanda-tanda lahirlah adalah kemungkinan untuk mengidentifikasi fakta yang harus ditangani oleh sains, sehingga ilmuwan sosial dapat mempelajari caranya untuk memilih lokasi mereka dan tidak membingungkan mereka dengan fakta lain. Saya juga harus menunjukkan bagaimana fenomena sosial diklarifikasi atau disortir, jenis apa yang harus merupakan penjelasan sosiologis, dan bagaimana diusul penjelasan harus dikonfirmasi dan tidak dikonfirmasi, tetapi de Ruler juga secara terus terang ditunjukkan kepada audiens yang lebih luas, menawarkan visi baru yang radikal dari ilmu sosial yang cocok untuk zaman sin itu bertemu dengan skeptisisme dan perumusan. Bab 2. Apa itu fakta sosial? Fakta sosial adalah setiap cara bertindak, baik tetap maupun tidak, yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seseorang individu. Dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang di luar individu dan sifatnya memaksa serta membentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Artinya, sejak manusia dilahirkan secara tidak langsung, ia diharuskan untuk bertindak sesuai dengan lingkungan sosial di mana ia dididik dan sangat sukar baginya untuk melepaskan diri dari aturan tersebut. Sehingga ketika seseorang terbuat lain dari apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka ia akan mendapatkan tindakan koreksi, ejekan, celaan, bahkan mendapatkan sebuah hukuman. Selain itu, fakta sosial memiliki tiga sifat, yaitu eksternal, umum atau general, dan memaksa, coercoin. Yang pertama, eksternal artinya fakta tersebut berada di luar pertimbangan seseorang dan telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia. Yang kedua, koersif atau memaksa. Fakta ini memiliki kekuatan untuk menekan dan memaksa individu menerima dan melaksanakannya. Dalam fakta sosial sangat nyata sekali bahwa individu itu dipaksa, dibimbing, diyakini, didorong dengan cara tertentu dan dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Artinya, fakta sosial mempunyai kekuatan untuk memaksa individu untuk melepaskan kemauan sendiri sehingga eksistensi kemauannya terlingkupi oleh semua fakta sosial. Yang ketiga, menyebar atau umum. Etika sosial itu bersifat umum atau tersebar secara luas dalam satu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Pembaruan sosial dan pendidikan moral. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tulisan-tulisan Durkheim mengacu pada isu-isu sosial. Baginya, masyarakat hanya akan nada dalam dua kondisi, yaitu masyarakat yang moral dan masyarakat yang patologis. Masyarakat yang moral cenderung bertata dengan baik dan para anggota kemasyarakatannya menjalankan nilai dan normal ideal. Sedangkan masyarakat patologis dianggap sebagai masyarakat yang memiliki berbagai masalah seperti penyimpangan dan kekacauan. Dalam hal ini, sosial dengan melakukan adanya pendidikan moral yang harus ditanamkan kepada anak-anak dalam hal moralitas. Solusi untuk dilema ini adalah untuk melihat fakta sosial, yaitu kelayakan sosial dan fenomena sebagai emergen. Gagasan munculnya mendadak bahwa pola dan hasil yang terjadi pada tingkatan yang lebih tinggi mungkin tidak dapat dijelaskan atau dapat diprediksi pada level yang lebih rendah. Dengan demikian, teori, konsep, hukum, dan terminal
di tingkat sosial dapat diterapkan pada tingkatan interaksi. Para filsuf dari pikiran sejak tahun 1960-an telah memajukan bidang atas gagasan kemunculan untuk menunjukkan bahwa konsep dan hukuman pada tingkat psikologis tidak dapat direduksi oleh tingkat neurobiologis, dan lebih lanjut bahwa peristiwa dan sifat mental dapat pada gilirannya memiliki efek nyata di tingkat sosial. Aturan untuk pengamatan fakta sosial. Bab ini membahas tentang objektivitas seperti yang dipahami Durkheim, sebagaimana diungkapkan oleh perintah terkenal Durkheim untuk menganggap fakta sosial sebagai sesuatu. Itu frase memang terdengar aneh dalam bahasa Inggris. Hal secara alami menyarankan seperti kamus bahasa Inggris Oxford menunjukkan objek material, tubuh, makhluk atau entitas yang terdiri dari material atau menempati ruang, dan dengan demikian berfungsi untuk menambah kesalahpahaman dan kebingungan yang nama pada tahun 1901 kata pengantar ditangani. Seperti kata Latin res artinya memungkin fisik, mental, konseptual atau linguistik. Apalagi perbedaan yang ditarik oleh Descartes, Bethlen, res extensa atau mengacu pada substansi material yang diperpanjang di luar angkasa, dan res cogitans mengacu pada kesadaran atau tanpa perluasan, akrab bagi semua orang yang pernah belajar filsafat di Lice, dan karenanya kepada Durkheim dan pembaca kontemporernya. Baik Bapak, hanya ini saja yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.